Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids kembali. Ya, selama 2 minggu ini kalian sudah mulai sekolah lagi ya, seperti biasa ya, tapi lewat online tentunya. Nah adik-adik, kita punya tema selama beberapa bulan ini dan temanya adalah My Destiny atau cita-citaku. Mungkin adik-adik berkata, Kak berarti aku cita-citanya jadi polisi, jadi dokter. Bukan itu adik-adik. Ternyata Tuhan juga punya cita-cita atau keinginan dalam hidup kalian. Dia punya cita-cita supaya adik-adik jadi seperti yang dia mau. Nah, kita mesti tahu juga apa nih cita-citanya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau supaya kita kerjakan? Nah, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar kan dengan Kak Yanti apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar yaitu Tuhan mau kita atau punya cita-cita dalam hidup kita supaya kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 23, adik-adik bisa lihat, nanti kita sama-sama baca ya, ayatnya ada di bawah sini nih ya. Ayatnya berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayo baca sama-sama yuk. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ternyata adik-adik, Tuhan itu sedang mencari atau menginginkan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di Alkitab NIV atau juga King James Version mengatakan bahwa Tuhan itu mencari adik-adik. Nah, yuk kita lihat sebentar ya. Joni sedang mencari apa ya? Yuk kita lihat yuk. Jono, tolong dong bantuin ibu cariin Joni. Oke ma. Ya, disuruh nyari si Joni lagi. Yaudah, aku mau cari dulu Joni dulu. Joni, mana sih? Teman-teman, ikut aku yuk cari si Joni yuk. Bantuin ibu, oke? Let's go. Waduh, sambil berenang nih. Mana Joni? Wah, nggak ada dia. Coba di tempat yang lain ah. Aduh, panasnya. Aduh, di mana sih si Joni? Aduh, panas lagi. Aduh. Coba cari di hutan aja. Aduh, serem nih di hutan nih. Aduh, ada binatang buas gak ya? Aduh, aku jadi takut nih. Joni, kamu di mana? Aduh, Joni. Coba mungkin mesti yang lebih jauh lagi kali ya. Aduh, sudah sampai keluar angkasa nih. Kok Joni belum ada juga ya? Joni. Ya, jangan Joni ke planet lain lagi nih. Aduh, udah, aku mau pulang dulu aja deh di rumah daripada nanti aku tersesat di sini. Aduh, capek nih. Mana sih si Joni, susah amat dicarinya. Jono, ngapain kamu? Kok kayaknya mukanya gitu sih? Kenapa kecapean gitu? Yah, Joni, dari tadi aku cariin kamu loh. Kamu tuh kemana? Dicariin sama ibu. Ya, tadi kan aku di kamar, lagi main game sama belajar gitu. Besok kan ujian. Yah, di kamar? Ya ampun. Tidak. Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah lihat kan kelakuan dari si Jono mencari Joni sampai keliling-keliling. Ternyata dekat adik-adik. Nah, sama adik-adik, Tuhan juga sedang mencari anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan di Alkitab kita akan belajar sama-sama. Kenapa sih Kak
Kak Michael, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Apa sih yang kita dapat kalau kita itu sukanya memuji dan menyembah Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap? Oke, sekarang yang pertama. Mengapa sih kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama adik-adik adalah Tuhan membuat kita, penyembahan itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Contohnya seperti ini nih adik-adik. Kalau ada Tuhan di sini dan ini kita nih, waduh jatuh. Nah, makin kita suka menyembah, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita menyembah, kita akan naik lagi. Semakin kita terus, maka kita akan bertemu dengan Tuhan adik-adik. Tapi kalau kita malas menyembah, maka kita akan semakin jauh. Dan kita tidak akan dekat lagi dengan Tuhan. Adik-adik semua, ada orang yang bernama Daud. Adik-adik tahu ceritanya? Dari masa kecilnya loh adik-adik. Dia ini suka sekali memuji dan menyembah Tuhan. Kok Kak Michael tahu? Bayangkan, hari itu Raja Saul sedang mencari seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktu dicari, ada orang yang berkata, pegawai dari Raja Saul berkata, Raja Saul, ada loh seorang anak yang pandai bermain kecapi, yang hebat luar biasa. Adik-adik, luar biasa loh Daud ini, terkenal banget. Kalau adik-adik atau papa mama mungkin misalnya pintar main musik, paling terkenal mungkin cuma ke tetangga, oh itu bisa main musik. Atau mungkin dikenal di sekolahan kalau adik-adik, oh kamu bisa main musik ya. Tapi hari itu Daud tuh sudah terkenal adik-adik, dan terkenalnya itu di satu bangsa Israel. Sudah terkenal adik-adik, luar biasa kan? Bayangkan masih muda sudah terkenal. Kenapa terkenal? Karena mainnya bagus banget. Kok bisa mainnya bagus banget? Artinya Daud dari kecil sudah latihan loh adik-adik, untuk bisa bermain kecapi dengan bagus, untuk bisa bernyanyi buat Tuhan dengan bagus. Dia sudah latihan dari sejak kecilnya. Adik-adik yang ada di rumah, ini yang membuat makin hari Daud semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku sudah memilih Daud, aku memilih dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Saat Saul berbuat dosa, Tuhan pilih Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena tiap hari hatinya makin hari makin cinta kepada Tuhan. Dia suka menyembah dan memuji nama Tuhan. Kak Michael rindu di sini ada anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat kalian memuji dan menyembah Tuhan, kalian akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau kita tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, Kak saya sukanya main game, buat Tuhan gak terlalu seneng sama Tuhan, lihat seperti itu. Kak saya sukanya cuma nonton YouTube, pokoknya nonton yang serem-serem, yang keren-keren lah Kak. Tuhan berkata, gak terlalu dicari sama Tuhan. Tapi kalau ada anak di sini, itu kamu. Kalau kamu suka nyembah Tuhan, maka Tuhan akan cari kamu. Dan kalau dia ketemukan, dia akan jadikan dia menjadi seorang raja. Hari itu Daud adik-adik cuma seorang gembala. Dia cuma main kecapi buat domba-dombanya. Tapi lihat, Tuhan bawa orang yang jaga domba-domba dijadikan seorang raja. Kenapa adik-adik? Karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kalian sekarang keadaannya, Kak saya enggak dari keluarga yang tidak mampu Kak. Kak saya ini bodoh Kak. Saya ini banyak kekurangan Kak. Tapi kalau kalian suka memuji dan menyembah Tuhan, nanti kalian lihat, Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan menolong kalian. Adik-adik semua dengan luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau semakin dekat dengan Tuhan? Ya luar biasa sekali. Oke adik-adik, kita akan belajar yang nomor 2. Siap semuanya? Yuk. Nah adik-adik semuanya, sekarang bagian yang kedua. Kenapa sih kita menyembah adik-adik? Nah ternyata penyembahan itu seperti ini nih. Seperti saluran untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, hari itu Daud
dari seorang gembala yang biasa menggembalakan domba. Dombanya gak banyak lagi adik-adik. Alkitab berkata cuma 3-4 ekor loh yang dijaga. Bukan menggembalakan domba yang banyak. Dia cuma menggembalakan sedikit, 3-4 ekor. Tapi adik-adik, hidupnya diangkat menjadi seorang raja. Penyembahan itu seperti ini adik-adik. Itu adalah saluran untuk Tuhan memberkati hidup kita. Kalau ini kita di sini dan kemudian ada Tuhan nih. Nah, contoh. Misalnya di sini Tuhannya. Waktu dia mau memberkati kita, dia mau turunkan berkatnya, harus ada salurannya adik-adik. Atau ada jalannya, jalurnya untuk dia curahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan jalur itu adalah pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Itu adalah jalur Tuhan memberkati hidup kita. Kalau tanpa jalur ini kira-kira bisa nggak nyampe? Bisa nggak ya? Nggak mungkin kan ya? Contoh nih, misalnya ini tanpa jalurnya, berkatnya ini adik-adik, dikirim berkatnya. Ya, jatuh. Kalian berdoa lagi, Tuhan aku minta misalnya kesembuhan. Ya, nyampe nggak sembuhnya? Nggak nyampe adik-adik, karena nggak ada jalurnya. Gak ada salurannya. Tapi coba kalau Kak Michael taruh ini ya di sini dan kalian di sini. Nah, saat kalian berkata, Tuhan, aku minta tolong Tuhan sembuhkan aku. Terus kalian naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Berkatnya dicurahkan, jawaban doanya disebut. Sampai nggak kira-kira adik-adik? Sampai kan adik-adik? Kenapa? Karena ada jalurnya nih, ada salurannya. Dan saluran ini adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu kalau adik-adik tuh malas memuji dan menyembah Tuhan, Kak saya pokoknya pengennya doa dan dijawab langsung dikasih berkat-berkatnya. Kak Michael bilang gak mungkin bisa dapat, gak bisa karena harus ada jalurnya. Kalau kita cuma mau berdoa dan langsung mau dikasih Kak, gak bisa, gak sampai adik-adik. Karena itu jangan lupa adik-adik, setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menjadi saluran, pujian penyembahan menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita mau belajar yang ketiga. Adik-adik siap? Adik-adik semuanya, kita masuk ke yang ketiga. Adik-adik, penyembahan itu melindungi kita dari semua yang jahat. Ada satu kisah tentang Raja Saul adik-adik. Raja Saul yang dulunya cinta Tuhan, kemudian dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia melanggar setiap perintah Tuhan, bahkan dia berbuat yang jahat. Dan apa yang terjadi? Kemudian setan datang dan suka mengganggu Raja Saul. Sehingga Raja Saul sangat menderita adik-adik. Dan dicarilah siapa yang bisa bermain kecapi menyembah Tuhan. Karena kalau dimainkan ternyata Raja Saul setannya tuh jadi lari adik-adik, gak berani lagi. Dan dicarilah siapa yang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ditemukanlah siapa adik-adik? Tadi yang Kak Michael ceritakan, Daud adik-adik. Waktu Daud ditemukan dan dia mulai nyanyi buat Raja Saul, setannya langsung pergi menyingkir. Kenapa adik-adik? Setan gak berani mengganggu kita saat kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang jahat tidak akan berani mengganggu kita saat kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Apa sih Kak contohnya? Hari ini Kak Michael beri contoh nih. Misalnya ini nih. Adik-adik tahu siapa ini? Giant. Doraemon. Nah, si Giant ini, kalau dia ini sukanya memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan beri seperti ini nih adik-adik, perlindungan. Sehingga apa? Tidak ada yang jahat yang bisa mengenai kita adik-adik. Karena dengan pujian penyembahan, kita dilindungi. Setan gak akan berani, yang jahat berani mengganggu kita. Gak bisa nyentuh kita. Cuma bisanya nakut-nakutin. Tapi gak berani mengganggu kita. Kenapa adik-adik? Ada pujian dan penyembahan. Makanya kalau adik-adik malas memuji dan menyembah Tuhan, cuma sukanya main game dan nonton, setannya malah seneng, gak ada, wah digangguin terus, dibuat sakit, dibuat nakal, dibuat ini macam-macam. Kenapa?
karena tidak ada pujian dan penyembahan. Tapi begitu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan datang dalam hidup kita. Setan gak berani nyentuh kita, gak bisa nyentuh dan mengganggu kita adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kalian mau kan yang ketiga kita belajar adalah pujian penyembahan melindungi kita dari yang jahat. Jadi kita mesti rajin ya memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik semua, sekarang kita belajar bagian yang keempat. Mengapa sih kita memuji dan menyembah Tuhan? Kak Michael mau ulangi dulu nih. Yang pertama tadi apa? Betul sekali, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua apa? Ayo. Supaya apa? Supaya penyembahan itu menjadi saluran berkat kita. Supaya kita bisa terima berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah penyembahan melindungi kita dari yang jahat. Tapi yang keempat adalah penyembahan melepaskan kita dari yang jahat. Adik-adik. Hari itu di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 ada satu kisah adik-adik tentang Paulus dan juga Silas. Siapa sih Paulus dan Silas? Adik-adik tahu kan? Dia adalah orang yang suka menyembah, dia adalah orang yang suka memberitakan Injil, mengabarkan Injil kemana-mana. Sehingga orang-orang terima dan percaya kepada Tuhan. Tapi hari itu banyak orang yang gak suka adik-adik. Dan kemudian Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu, hari itu dia diterantai, diborgol, dan mereka gak bisa kemana-mana. Tapi yang luar biasa, hari itu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua belenggunya, semua borgolnya lepas adik-adik. Dan mereka hari itu selamat adik-adik. Keluar dari penjara dengan luar biasa. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Dilepaskan oleh Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah. Yang keempat adalah Tuhan mau melepaskan kita. Kalau hari ini adik-adik lagi sakit. Hari ini lagi mengalami yang gak enak. Papa mama misalnya lagi sakit, ajak mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ajak bersyukur. Kak Michael percaya, sebentar lagi kalian akan dilepaskan. Kak Michael punya banyak sekali teman-teman yang bercerita saat mereka sedang sakit. Hari ini kan ada yang banyak ya yang sakit, kena virus dan sebagainya. Mereka berkata, aku cuma mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan, aku mau bersyukur. Dan tiba-tiba terjadi mujizat. Mereka ditolong, mereka disembuhkan. Adik-adik semuanya, 4 hal ini kalau adik-adik mau ada dalam hidupmu, selalu bersyukur adik-adik, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kalau itu jadi kesukaan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan dilindungi, dijauhkan dari yang jahat. Dan yang keempat, kita dilepaskan dari yang jahat, dari semua yang jahat. Kalau hari ini kalian suka memuji dan menyembah, ayo tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang masih malas memuji dan menyembah Tuhan, cuma sukanya main game, cuma sukanya nonton YouTube, hari ini bertobat adik-adik. Dan mulai berkata, Tuhan aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau berdoa, aku mau mengucap syukur, baca Alkitab. Karena kalau kalian kerjakan, hidup kalian akan diberkati Tuhan. Akan diselamatkan Tuhan. Akan terima yang namanya perlindungan dari Tuhan. Adik-adik mau kan? Semuanya. Nah, kalau kalian mau semuanya, hari ini Kak Michael ajak semuanya bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Setelah itu Kak Michael akan berdoa buat kalian semuanya. Mari kita yuk memuji dan menyembah Tuhan yuk. Mari adik-adik semuanya, kita sembah Tuhan hari ini sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku datang Tuhan. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Katakan ku mau menyembah. Ku mau menyembah. Tinggikan nama-Mu. Semua katakan ku sembah.
ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, ku mau menyembah, sama-sama adik-adik katakan. Ku mau menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Oh, ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang benar, yang menyukakan hati-Mu. Bangkitkan di antara anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan, sehingga hidupnya diberkati, hidupnya dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan. Hidupnya Tuhan dijauhkan dari semua yang jahat, hidupnya semakin dekat mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak yang ada di rumah, jadikan semua kami pemuji dan penyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan, amin.